Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan eh, penugasan organisasi manajemen industri. Berikut adalah nama-nama dari kelompok saya. Nah, profil UMKM Tahu Nusantara. Tahu Nusantara adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan tahu lokal berkualitas tinggi. Berdiri sejak tahun 2022 di kota Surabaya, Jawa Timur. Usaha ini berkomitmen untuk menyediakan produk tahu yang sehat, higienis, dan inovatif. Dengan menggunakan bahan baku kedelai lokal pilihan, Tahu Nusantara memproduksi beragam varian tahu, seperti tahu putih, premium, tahu goreng Nusantara, dan tahu organik, yang semuanya bebas dari bahan pengawet dan pewarna buatan. Selanjutnya, berikut adalah struktur organisasi Tahu Nusantara. Yang pertama ada CAO. Nah, kemudian di bawah CEO ada manajer operasional. Di bawah manajer operasional terdapat divisi-divisi yang bertugas untuk menjalankan pekerjaan masing-masing seperti divisi produksi, divisi logistik, divisi keuangan, dan divisi pemasaran. Selanjutnya ada perancangan kebutuhan SDM berdasarkan kemungkinan kondisi bisnis. Yang pertama, skenario optimis, yaitu deskripsinya peningkatan penjualan 30% dengan ekspansi ke 5 kota baru. Impact pada SDM-nya penambahan 5 sampai 7 karyawan di bagian produksi, pemasaran, dan logistik. Kemudian ada skenario modernisasi, yaitu dengan deskripsi pertumbuhan stabil 10% sampai 15% dengan fokus pada pasar lokal. Impaknya pada SDM-nya penambahan 2 sampai 3 karyawan di bagian produksi dan pemasaran. Kemudian ada skenario pesimistis, yaitu dengan deskripsi penurunan permintaan karena kondisi ekonomi. Impact pada SDM-nya tidak ada penambahan tenaga kerja dengan fokus pada pelatihan ulang untuk meningkatkan produktivitas. Next. Selanjutnya ada perbedaan antara ketersediaan SDM yang ada atau supply dengan kebutuhan masa depan atau demand. Yaitu di area produksi, dengan kondisi saat ini ada 5 karyawan, dengan kebutuhan masa depannya kemungkinan ada tambahan 3 karyawan, dengan cap perlu rekrutmen tambahan untuk mendukung ekspansi. Kemudian di area pemasaran, kondisi saat ini ada 2 karyawan, kebutuhan masa depan kemungkinan ada tambahan 2 karyawan, dengan cap kebutuhan keahlian digital marketing yang belum terpenuhi. Kemudian di area keuangan ada kondisi saat ini 1 karyawan, kebutuhan masa depan kemungkinan tambahan 1 karyawan, gapnya perlu penambahan staf untuk mengelola laporan lebih kompleks. Kemudian di area logistik, kondisi saat ini ada 2 karyawan, kebutuhan masa depan kemungkinan tambahan 2 karyawan dengan gap dibutuhkan untuk distribusi yang lebih luas. Strategi menutup gap supply demand SDM. Ada 3. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan internal, melatih karyawan yang ada untuk mengisi peran baru, seperti pelatihan pemasaran, digital, atau efisiensi produksi. Dan yang kedua, rekrutmen eksternal, melakukan rekrutmen tenaga kerja tambahan untuk posisi strategis, terutama untuk ekspansi pasar dan peningkatan produksi. Dan yang ketiga, kemitraan dengan lembaga pelatihan bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan lokal untuk mendapatkan tenaga kerja terampil. Usulan metode rekrutmen UMKM Tahu Nusantara menggunakan metode rekrutmen eksternal yang memanfaatkan sosial media maupun bursa lowongan kerja secara online maupun offline. Pamflet atau poster berisikan informasi mengenai lowongan kerja, posisi, dan nomor atau kontak yang terdapat dihubungi, kemudian dapat ditempel pada pasar, warung, atau balai desa setempat. Dan proses seleksi UMKM Tahu Nusantara memiliki kriteria dalam merekrut karyawan seperti maksimal umur, pendidikan, dan pengalaman. Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka untuk memaksimalkan cara yang ada pada poin pertama UMKM Tahu Nusantara,
Juga melakukan langkah-langkah seperti bekerja sama dengan lembaga pelatihan atau sekolah menengah kejuruan SMK. UMKM Tahu Nusantara bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja SMK dengan jurusan Tata Boga atau Teknik Pengolahan Makanan. Adapun proses seleksi yaitu penyebaran pamflet, penyaringan berkas, seleksi wawancara, tes penilaian soft skill, tes penilaian soft skill, keputusan akhir. Nanti kalau nggak sampai di keputusan terakhir, itu biasanya pelamar yang ditolak. Next. Adapun mekanisme penempatan karyawan baru. Yang pertama ada orientasi karyawan baru, monitoring dan pendampingan, evaluasi kinerja, penempatan kontrak karyawan, pengembangan skill dan soft skill. Yang terakhir ada pengembangan skill dan soft skill. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.